kenapa gue Tuhan gitu kan, kok harus gue, dan gue cewek gitu. Looks di cewek kan sangat penting kan, gimana caranya orang bisa suka gue dengan kondisi kulit gue yang kayak gini. Bahkan di mall pun pernah aku lagi jalan terus ada ibu-ibu bawa anak kecil, terus anaknya ditarik gitu, takut menular. Jalannya nggak sempit tapi dia tarik anaknya gitu. Halo, nama aku Sasa, umur aku 25 tahun, aku bekerja sebagai model. Vitiligo itu sebenarnya suatu kondisi di mana kulit kita tuh punya autoimun sehingga melanin kulitnya tuh bisa mati atau rusak. Dia tuh nggak ada warna kulitnya, jadi warna kulitnya tuh putih, nggak seperti manusia normal. Sebenarnya dari 5 tahun tapi masih kecil banget, nggak begitu sadar, dan membesar sampai umur 8 tahun yang udah menyebar kemana-mana. Beberapa dokter udah tahu ini tuh, ada yang bilang emang nggak bisa sembuh, tapi kita coba yang kayak gitu, pakai obat, terus malah ngebakar kulit samping-sampingnya, terus harus berjemur jam 9, sedangkan masih sekolah kan, jadi nggak bisa. Sedih dan takut beneran, kayak nggak punya teman, takut gak punya pasangan, terus ya takut aja, takut kayak ya gue beda, dan gue anggap itu tuh sebuah kekurangan dan ketidaksempurnaan, karena gue memisahkan vitiligo ini dari diri gue gitu loh, kayak kekurangan, gak mau gue terima gitu, sesuatu yang enggak ini bukan gue gitu. Sampai di suatu titik kelas 5 SD aku ditunjuk-tunjuk ada teman laki-laki, dan salah satu pertemanan itu adalah cowok yang aku keceng. Diketawain nih kan. Nah ya dari situ kayak ternyata ini tuh sebuah hal yang lucu atau kayak ejekan. Di hari itu aku kasih tahu ke mama, terus besoknya nggak mau sekolah karena ngerasa itu sih, ngerasa sedih, ngerasa takut, ngerasa kayak oh gue tuh beda dari yang lain, gue tuh punya kekurangan ini. Bahkan di mall pun pernah aku lagi jalan terus ada ibu-ibu bawa anak kecil, terus anaknya ditarik gitu, takut menular. Jalannya nggak sempit tapi dia tarik anaknya gitu. Ketidaktahuan seseorang kadang-kadang bisa membuat seseorang merasa rendah, merasa nggak berharga gitu. Dia selalu nanya kayak kenapa gue Tuhan gitu kan, kok harus gue, dan gue cewek gitu. Looks di cewek kan sangat penting kan. Waktu umur 17 tahun gue minta, gue Jumat ini ulang tahun ke-17, gue pengen Tuhan kasih mujizat ke gue, ilangin vitiligo ini gitu. Setelah gue minta itu dan gak dikasih, emang dia punya rencana kalau gue harus bantu orang-orang yang tidak percaya diri atau punya vitiligo kayak gue, atau selain yang punya vitiligo tapi ketidakpercayaan diri memang it's an issue gitu loh di dalam diri kita yang nggak kelihatan. Dan that's the truth. Gimana caranya orang bisa suka gue dengan kondisi kulit gue yang kayak gini, kayak gitu sih. Sebenarnya nggak hanya satu pikiran tapi kemana-mana juga gitu. Even sampai sekarang pun masih ada pikiran kayak gitu, kayak mau ada nggak yang mau nikah dengan gua dengan kulit yang kayak gini, atau kalaupun dianya udah mau nikah emang keluarganya menerima. Aku pernah deket sama cowok, terus ada concern dari orang tuanya tentang hal ini gitu. Mamah dan papahnya nanya, ya kamu memang mau punya anak yang kayak gitu juga? Ada stranger, stranger yang lagi baru temenan ya, belum kenal banget, terus dia bilang kayak vitiligo ini tuh bagian dari diri lo. Nah itu gue baru coba untuk gue nggak pakai foundation dulu. Pertama kali gue nggak pakai foundation tuh bener-bener kayak lepas bebannya gitu loh, lepas yang kayak oke gitu. Gue nggak peduli orang mau ngerespon apa, tapi ini ada satu beban yang besar di punggung gue tuh kayak jatuh gitu loh. Nggak pakai Hansaplast lagi di tangan, gak gue tutupin lagi. Terus dia bilang ini tuh your uniqueness, dia bilang gitu. Vitiligo ini tuh keunikan lu, orang lain gak punya, lu harus embrace it, dia bilang gitu. Seiring berjalannya waktu ya gue dapet kalau misalnya Tuhan tuh kasih hadiah kecil ini buat lu, belajar untuk diri lu, menerima diri lu, lu membantu orang untuk percaya diri dengan dirinya juga, dan nggak menjudge orang dari covernya gitu, tapi dari personalitinya kayak gitu. Sampai gue nggak sadar, jadi gue udah melewati prosesnya, gue melakukan respon yang sama terus-terusan sampai gue nggak sadar
oh udah beres gitu, kayak gue udah nggak harus nutupin apa-apa lagi gitu, nggak sesek lagi gitu loh, kayak gue ruang gue tuh lebih luas gitu, pikiran gue juga lebih luas, hati gue lebih terbuka juga, rasanya gitu sih. Ya gue pengen bilang sih, lebih cepat lu menerima lebih baik, karena itu bagian dari diri lu. Semakin lama lu akan semakin menyakiti diri lu gitu. Lu berdamai dengan diri lu sendiri. Baru-baru ini karena gue lagi denger BTS guys, gara-gara jalur pandemi ada Love Yourself Answer, kayak you should love yourself. Intinya love yourself sih, itu kuncinya. Mau buruk mau baik, kalau lu nggak nerima diri lu itu mental aja semuanya gitu. Yang buruk lebih masuk, yang baik nggak malah mental gitu. Seorang wanita cantik jika percaya diri. Lu nggak bisa tiba-tiba lu percaya sama diri lu, kayak lu percaya sama orang nggak bisa, tapi lu kenal dulu, lu terima dulu dia seperti apa. Ya kalau gua contohnya vitiligo, pasti ada tatapan dari orang, udah wajar. Nah itu lu harus terima as yourself gitu loh, baru lama-lama lu akan bisa percaya diri. Ketika lu udah sayang sama diri lu sendiri, ketika lu udah mencintai diri lu sendiri, lu akan bisa percaya diri, lama-lama kebangun sendiri gitu. Karena aku seorang model kan, apalagi kalau brand-brand yang baju ada size yang memang untuk terlihat, ya namanya marketing, harus orang pengen beli kan. Jadi aku menjaga tubuh aku juga, nggak cuma perawatan skincare aja, tapi bentuk tubuh juga aku jaga kayak gitu. Selain skincare sama make up, aku dari kecil tuh emang selalu jaga kesehatan. Karena masalah vitiligo ini juga kan aku jadi sering ke dokter. Salah satunya jaga makan sih, soalnya keluarga aku juga concern dengan kolesterol. Aku pernah photoshoot bareng model, bisa 2-3 model. Terus udah gitu salah satu modelnya tuh ngasih minuman saset gitu. Terus katanya dia bilang, ini bagus nih buat lu yang suka makan sembarangan, katanya gitu. Nah dikasih cobalah minuman itu, namanya Flame Tea. Taunya beneran enak banget, rasanya plong, lega, lancar pencernaannya juga. Jadi dia memenuhi nutrisi akan buah dan sayur. Pencernaan jadi lebih lancar, karena aku sendiri orang yang tipenya kadang-kadang bisa 2 hari 3 hari baru BAB kan. BAB-nya juga nggak keras gitu, dan lebih cepat keluarnya juga sih. Waktu pertama kali coba pagi, setelah itu aku minumnya malam gitu. Terus kayak efeknya hampang sih. Hampang apa aja? Sunda banget, Sunda. Apa? Iya plong kayak ringan gitu. Gak ada yang orang Sunda ya di sini. Bagusan nggak? Dia melancarkan pencernaan aku sih. Jadi kayak ini salah satu andalan aku juga untuk jadi bagian dari diet yang aku lakukan sekarang. Iya. Ya aku udah ini banget sih, udah ngomong ke yang lain juga sih. Dari kemarin adik aku juga kan, dia lagi proses diet juga kan. Cobain deh Flame Tea gitu. Sebelumnya dia minum juga, tapi lebih ke yang jamu-jamu gitu, yang buat nahan makan, kayaknya lebih kayak gitu kan. Nah terus cobain deh yang ini, karena memang sehat juga kan buat pencernaan dan lain-lain. Gak cuma buat kurus, tapi emang sehat gitu. Satu, know your worth. Gimana nilai diri di dalam diri lu tuh apa gitu. Love yourself, embrace who you are, you have your own beauty. Karena mau gimana pun juga semua orang terlahir berbeda-beda. Lu harus bisa nerima, embrace it as your uniqueness gitu. Bukan sesuatu yang berbeda, tapi it's your uniqueness.